iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Klik satu lagi. Keluarga adalah keutamaan. Kolose 1 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan saudara. Bagian A dikatakan, karena di dalam Dialah, di dalam Tuhan telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, di dalam Tuhan. Dan bagian terakhir dikatakan satunya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Semua yang ada di muka bumi diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau semuanya diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan, saudara, kalau kita lihat keadaan keluarga hari-hari ini, saudara, banyak terjadi kekacauan di rumah. Bagaimana ini bisa terjadi gitu loh? Kalau semuanya diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan, bukankah seharusnya ada keadaan yang baik, keadaan yang menyenangkan, yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera di dalam keluarga? Amin. Tetapi kenyataannya sekarang ini kita bisa melihat banyak orang gak betah tinggal di rumah. Banyak orang berpikir di rumah seperti di neraka, padahal roh gimana neraka. Tapi sudah banyak ngomong apa? Gak enak, gak nyaman di rumah, seperti di neraka. Pengennya terus keluar aja. Kerja seharian capek, kepengen pulang. Begitu pulang, pengen metu maneh. Pengen keluar, gak enak di rumah, gak nyaman di rumah. Pernah nggak kita ngalami keadaan seperti ini? Baru sampai rumah, ya, sudah kepengen keluar lagi, seperti di neraka. Nah, kalau kita lihat kebenaran ini, bukankah seharusnya kalau segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, bukankah akan menjadi hal yang sangat menyenangkan ketika kita ada dalam satu persekutuan di dalam keluarga? Seharusnya itu menjadi hal yang sangat menyenangkan. Ayatnya yang ke 22 dan 23 dari Kolose 1, ya, saya bacakan untuk saudara. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bukankah kamu telah dikuduskan, dibenarkan? Oleh karena itulah dalam kehidupanmu engkau tetap teguh dan tidak tergoncang. Kalau keadaan ini ada dalam setiap kehidupan orang percaya, sekali lagi, seharusnya rumah akan menjadi seperti banyak orang katakan, rumahku adalah surgaku. Akan menjadi hal yang sangat menyenangkan, akan menjadi kerinduan dalam kehidupan kita. Pengen cepat ke rumah, ketemu dengan keluarga, ya, anak, istri, suami, bisa ada bersama-sama dengan mereka. Harusnya keadaan ini yang harus terjadi. Klik lagi. Keluarga adalah keutamaan. Kenapa ini harus terjadi, saudara? Saudara tahu nggak bahwa keluarga adalah pintu untuk kita masuk dalam pencapaian yang maksimal dalam pelayanan, usaha, pekerjaan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Sekali lagi saya bacakan. Keluarga adalah pintu untuk kita masuk dalam pencapaian yang maksimal
dalam pelayanan, usaha, pekerjaan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Klik satu lagi. Kalau dalam keluarga saudaraku ada hubungan yang baik, yang didasari cinta, yang didasari dengan kasih. Hubungan baik yang didasari cinta kasih itu adalah api penyemangat yang akan mengobarkan semangat dalam hidupmu untuk melakukan banyak hal dengan maksimal. Jadi ketika ada saudaraku yang ada cinta kasih, ada hubungan yang baik di dalam rumah, di keluarga. Kalau saudara memiliki hubungan yang baik dalam rumah, ada kasih, ya, ada cinta, saya percaya orang tua akan lebih bergairah, bersemangat ketika mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja akan lebih semangat. Amin. Melayani akan lebih semangat. Kerjakan akan usahanya akan lebih semangat. Itu akan menjadi seperti api penyemangat yang akan mengubarkan semangat itu. Cinta kasih akan membuat kita melakukan hal-hal yang bahkan bisa melampaui kekuatan kita, kemampuan kita. Tanpa cinta, tanpa kasih, kita nggak akan sanggup mengerjakan hal-hal ya yang bisa melampaui kekuatan, saudara. Tetapi ketika satu hubungan didasari dengan cinta kasih, engkau akan menjadi rela melakukan segala sesuatu walaupun kita harus capek, ketika kita harus berkorban, kita mau melakukannya. Nah, dalam keluarga ketika ada hal ini, saudara, ini akan sangat luar biasa, membawa nama Tuhan dipermuliakan dan akan ada sukacita, damai, sejahtera di dalam rumah. Keluarga adalah pintu untuk kita masuk dalam pencapaian yang maksimal. Bukankah selama ini banyak orang selalu katakan bahwa kita melakukan ini dan itu, kita melakukan segala sesuatunya untuk keluarga. Amin. Untuk keluarga kita melakukan segala sesuatunya. Tetapi saudara, ini yang akan menjadi satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Coba saudara di sini lihat keluarga saudara. Yang ada anak saudara di sini. Lihat keluargamu, lihat anak-anakmu, coba lihat istrimu. Haleluya, saya lihat anak saya, istri saya di belakang. Pertanyaannya saudaraku, apakah saudara mengasihi mereka? Yakin? Yakin saudara mengasihi mereka? Yakin saudara sayang sama mereka? Klik lihat satu lagi. Apakah engkau mengasihi keluargamu? Amin. Satu lagi klik. Apakah yang telah engkau perbuat untuk keluargamu? Coba saudara renungkan. Kalau engkau mengasihi mereka, apa yang sudah engkau perbuat? Apa yang telah engkau perbuat untuk keluargamu? Saudara coba pikirkan. Saudara bisa ngerti nggak kira-kira apa yang saudara sudah perbuat? Saya sudah cukupin Pak kebutuhan mereka. Saya sudah mati-matian bekerja untuk anak, supaya anak-anak bisa sekolah. Saya sudah kerja keras untuk bayar cicilan motor anak saya supaya bisa naik motor. Apa yang sudah engkau lakukan? Anakku Pak gak ketinggalan dengan anak-anak yang lain pegang HP. Seberapa banyak orang tua sekarang ini hanya mau kasih kenyamanan kepada anak, yang katanya mengasihi mereka, yang katanya sayang sama mereka. Tetapi dalam rumah, orang tua dengan anak komunikasinya sangat minim sekali. Saudara banyak komunikasi dengan anak-anak? Ya perlu jawab, saudara jawablah dalam hati. Saudara, cukup saudara dan Tuhan yang tahu. Yang lain gak usah tahu. Ada nggak komunikasi yang baik dengan keluargamu? Ada nggak komunikasi yang baik suami dengan istri? Atau jangan-jangan hari-hari ini
saudara lebih banyak komunikasi dengan orang-orang luar daripada keluargamu. Jangan-jangan hari ini saudara lebih baik menceritakan masalahmu kepada orang lain daripada dengan keluargamu. Jangan-jangan anak-anak hari-hari ini mereka lebih banyak curhat kepada orang-orang yang gak dikenal melalui media. Ya. Lebih baik, karena saya banyak dengar dari anak-anak remaja, lebih baik mereka cerita dengan orang-orang yang mereka gak kenal. Ceritalah sama papamu, ceritalah sama mamamu. Gak bisa. Apakah ini yang dikatakan kita mengasihi keluarga? Ada apa-apa kita nggak mau ngomong. Untuk anak-anak supaya asal mereka bisa tumbuh dengan baik, mereka untuk kasih mereka makan yang baik. Kenapa generasi Z begitu rapuh, saudara? Ya karena hari-hari ini saudara, dalam kehidupan generasi Z, komunikasi kurang. Satu. Yang kedua, hari-hari mereka itu muka mereka, mata mereka, pikiran mereka diikat dengan media, HP. Habis waktu di sini, seharian di kamar pun bisa. Orang tua sekarang ini nggak mau mengizinkan, nggak mau melihat anaknya sedikit aja menderita. Kasihan Pak. Ini yang sering saya dengar. Kasihan. Saya dulu sudah menderita, anakku gak usah. Jangan, gak enak. Tahu gak, saudara? Kalau anak-anak mereka tidak terbiasa mendengar usahaku yang hal-hal yang sedikit lebih berat, mereka gak akan pernah kuat. Serius, mereka gak akan pernah kuat. Sedangkan kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang militan, yang tahan menderita. Tapi kita gak pernah biarkan mereka berlatih. Apakah itu kita mengasihi mereka, sayang mereka? Sehingga ketika mereka harus bertumbuh, biasa dengan manja dan sebagainya, ketika hadapi tekanan, tidak ada kekuatan. Ada kekuatan. Dan mereka gampang sekali terluka. Ini yang sedang terjadi. Jadi waktu mereka habis di sini beda dengan angkatan saya dulu, beda sebenarnya. Kalau nggak bangun pagi siram air saya. Kalau sudah bangun pagi nggak mau masak, waduh, hati-hati saudara. Saya dulu kerja, saya sekolah, saya kerja, tapi di rumah saya juga masak, saudara. Bangun pagi masak dulu. Jadi lebih kuat, menghadapi lebih tough. Nah orang tua sekarang katanya sayang, tapi terlalu anaknya sengsara sedikit aja. Di sekolah, ya sedikit aja ada masalah, orang tuanya sudah nggak terima. Lalu bagaimana anak-anak akan tumbuh dengan baik? Bagaimana mereka akan bersaing ke depan? 10-15 tahun ke depan, anak-anak kita yang mereka hadapin, yang mereka harus bersaing itu, mereka harus bersaing melawan apa saudara? AI, robot. Jadi mereka harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Gereja Tuhan, kita harus hari-hari ini kembali untuk memberikan perhatian kepada keluarga. Klik satu lagi. Apakah yang telah kau perbuat? Sudah bisa renungkan ya kepada mereka yang katanya saudara mengasihi. Lalu yang selanjutnya, apakah engkau sedang berdamai dengan keluargamu? Mengasihi keluarga? Ya Pak, saya mengasihi mereka. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini engkau sedang berdamai? Anak-anak engkau berdamai dengan orang tua? Orang tua berdamai dengan anak-anak?
Suami berdamai dengan istri. Pak, kita serumah. Iya, serumah. Tapi belum tentu serumah berarti berdamai. Kekerasan di rumah. Anak-anak, seberapa banyak anak-anak ketika saya bicara tentang orang tuanya, rasanya sakit hati, saudara. Diajak ngomong tentang orang tuanya, marah, saudara. Berarti ada luka kan? Apakah kalau ditanya mereka nggak ngasih orang tua? Mengasihi, sayang papa, sayang mama. Tapi kalau mulai diajak ngomong tentang mereka, kayak orang lukanya itu disenggol, wih sakit. Apakah engkau sedang berdamai dengan keluargamu? Jangan ngomong engkau damai-damai saja, hubunganmu baik dengan keluargamu, kalau di rumah aja nggak kerasan, ngomong aja tidak mau. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah engkau sedang membawa keluargamu mendekat pada Tuhan? Tadi saya tanya, saudara mengasihi keluarga, amin? Amin. Apakah engkau sedang hari-hari ini sedang membawa keluargamu mendekat kepada Tuhan? Biarlah saudara dan Tuhan yang tahu. Apakah engkau sedang ada upaya membawa anak, istri, suamimu supaya mereka mendekat kepada Tuhan? Ini aja pertanyaan-pertanyaan saudaraku yang mungkin sudah bisa renungkan dalam kehidupan saudara. Nah, kita akan lihat beberapa hal saudara, bagaimana kita dapat mengutamakan keluarga. Kita akan sedikit lebih cepat. Yang pertama, klik ya. Bagaimana kita dapat mengutamakan keluarga? Ya, bahwa keluarga itu adalah keutamaan. Satu, tadi di awal saya sudah katakan, saudara, apakah kita berdamai dengan keluargamu? Yang pertama, kalau saudara mau, saudara, yang membawa hidupmu dan jadikan keluarga sebagai keutamaan dalam kehidupanmu, berdamailah dengan keluargamu. Berdamailah dengan mereka semua. Suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak, mertua, menantu. Kalau yang masih tinggal di pondok, ya, mertua indah, ya. Berdamailah dengan seluruh keluargamu. Karena kalau enggak, saudara perhatikan ayat firman Tuhan. Klik satu lagi, Markus 3 ayat yang ke-25. Dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perpecahan akan hancur. Kalau kita tidak segera mengambil sikap untuk bisa berdamai dengan keluarga, firman Tuhan sudah kasih tahu, rumah tangga akan hancur. Rumah tangga tidak akan dapat bertahan. Keluargamu akan hancur, akan rusak. Anak-anak akan mencari kasih sayang di luar, orang-orang yang bisa menerima dia apa adanya. Saya sudah mendengar, bahkan mungkin orang tuanya belum ngerti, saudara, bahwa ada langkah yang begitu jauh yang sudah dilakukan, diperbuat anak. Dan inti persoalan itu ternyata ada di rumah. Ya, satu rumah, yang satu atap, tetapi tidak ada hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Sekali lagi firman Tuhan katakan, berdamailah dengan keluargamu. Amin. Kau yang mendengar, saudara ambil sikap, ayo berdamai dengan keluargamu. Klik lagi ya.
Amsal 11 ayat yang ke-29 bagian A. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Terjemahan yang firman Allah yang hidup, orang yang menimbulkan kejengkelan dan kemarahan di dalam keluarganya kehilangan segala sesuatu yang berharga. Jadi ada hal-hal yang baik dalam keluarga. Ada harta yang berharga dalam keluarga. Tetapi jikalau dalam rumah ada orang-orang yang kesukaannya suka menimbulkan kejengkelan, suka menimbulkan keresahan dalam rumah tangganya, maka dalam rumah itu akan kehilangan segala sesuatu yang berharga. Jadi simbolnya, saudara harus menjadi orang yang bisa menyenangkan dalam rumah. Keluargamu, saya beberapa kali ngomong dengan beberapa daripada saudara, keluargamu itu bukanlah lawanmu, bukan musuhmu. Betul enggak? Katanya sayang, tapi seringkali kita memperlakukan keluarga seperti mereka adalah musuh. Ada masalah dengan yang satu, dengan entengnya yang lain bisa katakan, syukur, makanya tuh, kapok, rasa lo dewi. Gak layak, sahabat, gak patut. Perkataan-perkataan seperti ini diperkatakan, apalagi orang tua kepada anak, kakak kepada adik, dan sebaliknya. Suka menimbulkan masalah di dalam rumah. Jangan jadi anak-anak ketika orang tua ngomong, ketika orang memberikan nasihat, janganlah jadi anak-anak yang suka membantah. Ini adalah anak-anak yang suka membantah adalah anak-anak yang menimbulkan kejengkelan. Demikian sebaliknya semua, bukan hanya anak. Gak sedikit orang tua juga menjengkel lo kadang-kadang. Mentang-mentang tuwek maunya menang dewi. Lo kan gitu. Saya ngomong karena saya punya pengalaman pribadi. Kalau wes ono mau nih, kalau saya sudah karep, ya pokoknya gini. Ya bagi saya ini benar, tapi bagi yang lain, papa ini megelo. Lah wes duwe karep. Kalau sudah punya mau, enak nggak ketemu dengan orang seperti ini? Nggak enak, saudara. Kita seringkali memaksakan apa yang kita mau. Dua minggu yang lalu saya katakan, iya, saya seringkali memperlakukan anak-anak seperti itu, kasar, saudara ya. Dalam tanda kutip, sudah gue keras sama anak-anak gitu loh. Terlalu keras sama Joyce, terlalu keras sama Joy. Itu bukanlah solusi untuk ya, membawa anak-anak menjadi lebih baik. Nah, kalau situasi seperti ini kita lakukan kepada generasi Z, habis sudah mereka. Sangat rawan sekali, rentan sekali generasi Z. Saya mau ajak setiap saudara, jangan kita bangun anak-anak menjadi generasi strawberry. Mereka harus kuat. Generasi Z seperti strawberry, saudara. Rapuh, lemah, gampang sekali terluka. Bangun anak-anak kita lebih baik. Kalau waduh, wis kadung kebangun ini anak-anak seperti itu, saudara. Kita harus hadapi generasi Z. Coba bangkitkan mental mereka, bangkitkan ya
kemampuan mereka. Untuk hadapi mereka sekarang ini, kalau kita harus hadapi mereka, kita nggak bisa lagi paksakan maunya kita, betul nggak? Kita nggak bisa paksakan mereka. Mungkin ada lebih baik kalau saya sudah renungkan, lihat dan mulai jangan iya, supaya mereka bisa lebih baik. Mungkin ketika ada hal-hal yang kita mau anak-anak lakukan, kasih mereka coba pilihan, kasih mereka pandangan, supaya mereka bisa berpikir, supaya mereka bisa ambil keputusan. Anak-anak sekarang ini mereka akan lebih enjoy, akan lebih senang ketika mereka melakukan segala sesuatunya berdasarkan keputusan sendiri. Jadi peranan orang tua hari ini lebih berat. Kau harus bisa kasih mereka pandangan. Saudara harus bisa kasih mereka pandangan yang baik, pilihan yang baik, dan biarkan mereka ambil keputusan. Ini akan membantu mereka. Batasi ini sebelum terlanjur. Jangan sampai ini sudah mencengkram matanya, mencengkram pikirannya. Jadilah orang-orang yang menyenangkan di rumah. Satu lagi klipnya, Amsal 11:30, terjemahan baru. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Jangan jadi orang yang menjengkelkan di rumah, tetapi belajarlah untuk bisa apa? Mengambil hati, menyenangkan hati supaya bisa disayang. Ayo belajar sama-sama sekarang ini. Setiap kita ambil hati keluargamu, ambil hati orang tua, ambil hati anak-anakmu. Anak-anak ambil hati orang tuamu. Taruhkan ini, buat mereka benar-benar mengerti, menyadari, oh, papa, mamaku tuh sayang sama saya. Oh, anak-anakku ternyata mereka juga perhatian, sayang sama saya. Adik, kakak, ajar mereka. Saya terus sama istri terus ajar Joy, kamu sudah sapa belum kakakmu pagi ini? Anaknya ada selalu. Kita ada grup keluarga. Sapa? Tadi sudah ngomong di grup keluarga supaya semua tahu. Sudah sapa belum? Jangan hanya kalau sama anaknya orang, aduh, selamat pagi, sudah makan belum? Pupuk ya? Nanti saya jemput. Sama anak sendiri, sama kakak sendiri, keluarga sendiri, cueknya minta ampun. Gitu mau keluarga bahagia. Kalau basa-basi sama orang pinter. Saya ini dulu sempat marah nih, kadang-kadang sama istri. Kamu marah, kamu ini loh ya, kalau ngomong sama orang bisa lama, bisa guyon. Kalau ngomong sama suami kadang saya juga gitu. Kalau ngomong sama anak sama ibu kan nggak sabaran. Kalau ngomong sama orang ngomong kayak kopi suwabar ya, bergedes. Nggak tahu kalau kalian ini, kalau saya sedang bersanding. Ini loh, maksud saya gini, banyak orang kan gitu. Sudah jangan ketahuan saya, saudara sendiri juga gitu ya. Supaya kita sama-sama ayo perbaiki ke depan. Jangan hanya bisa ramah sama orang, punya senyum manis sama orang, sama keluarga. Pasang muka galak, supaya takut semua. Jangan jadi orang yang menjengkelkan. Amin. So keluarga harus menjadi yang utama. Perhatikan mereka. Selanjutnya, bangun persekutuan. Jadi yang pertama harus berdamai. Kita siap berdamai. Kalau belum berdamai, ayo upayakan cepat berdamai. Minta maaf bila perlu. Berdamailah dengan keluargamu. Jangan gak enak hati.
Jangan tahan-tahan. Orang sama keluarga sendiri ngomong-ngomong maaf aja susah. Ayo ngomonglah sama mereka. Bangunlah itu perdamaian dengan keluarga. Yang kedua adalah bangun persekutuan, ya. Bangun persekutuan ini salah satu ya. Yang satu bangun persekutuan. Terus yang kedua bangun persekutuan. Maksudnya di sini adalah bangun ya doa, pujian, penyembahan bersama dengan keluarga. Adakan doa, adakan pujian, penyembahan bersama dengan keluarga. Kalau kau sayang dengan keluargamu dan keluarga adalah menjadi keutamaan. Pertanyaannya saja di sini selalu harus dijawab nih dalam kehidupanmu. Adakah satu persekutuan yang baik dalam rumahmu? Hubungan satu persekutuan. Ada doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam keluarga. Saya yakin banyak yang belum, karena saya memang tahu. Dan saya mau ajak saudara, mari bersama-sama ayo kita bangun persekutuan dengan keluarga. Jangan hebat saudara melayani di luar saja, tetapi di rumah saudara nggak melayani keluargamu. Banyak hamba Tuhan berhasil dalam pelayanannya, menjadi berkat di dalam pelayanannya di luar, tapi keluarganya hancur. Di luar dia menjadi berkat, membuat anak-anak bertobat, membuat orang Surabaya bertobat. Yang dulunya nakal, dulunya narkoba, bertobat karena pelayanannya. Tetapi anaknya sendiri pemakai narkoba. Melayani, menjadi berkat, tetapi keluarganya sendiri tidak pernah dilayani. Banyak gak orang-orang demikian? Banyak. Untuk melayani orang lain, mempersiapkan itu dengan baik, supaya bisa melayani dengan baik, membangun iman, membangun kerohanian orang lain, tetapi nggak memperhatikan kerohanian iman keluarganya. Saudara yang melayani di tempat ini, saya mau katakan sama kalian boleh melayani, tapi kalian tidak boleh mengabaikan keluarga. Amin. Jangan habiskan waktu kalian untuk bisa melayani. Melayani, tetapi keluarga hancur. Lebih baik kurangi waktu pelayanan, supaya kau juga bisa melayani keluarga. Makanya kita ini gereja kan atur, paling tidak, ya. Setiap orang tuh bisa ambil bagian, supaya bisa bergantian melayani. Supaya enggak itu terus, kasihan mereka juga. Kita gereja ajak kepada setiap jemaat, ayo sama-sama kita melayani. Supaya bisa apa? Bergantian. Supaya keluarga juga tidak terabaikan. Saya tidak mau saudara habiskan waktu saudara hanya untuk melayani. Akhirnya nanti keluarga terabaikan. Saudara boleh melayani, puji Tuhan. Dan memang setiap orang harus melayani. Tetapi sudahkah engkau melayani keluargamu? Itu yang jadi pertanyaan. Sudah capek dong melayani gini. Keluarga tidak dilayani. Layanilah keluargamu. Bangun persekutuan dengan mereka. Tuhan ini berbicara kepada Yosua, kepada para tua-tua, kepada para orang tua. Apa yang Tuhan katakan? Berbicaralah kepada anak-anakmu setiap hari. Ingatkan mereka akan kasih Tuhan. Setiap hari harus ajarkan mereka. Jangan sampai melupakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Apa yang sudah Allah perbuat, itu harus dibicarakan. Keluarga adalah keutamaan. Kau harus memperhatikan keluarga, melayanilah mereka.
Amin. Ya. Hari ini saya mohon maaf kalau karena saya kepingin mari kita sama-sama ayo kita berubah. Ada pemulihan di dalam rumah. Ya. Saya berharap bahwa saudara habis ini nggak sakit hati sama saya. Amin. Ya. Kita mau lah hidup kita semua menjadi lebih baik gitu loh. Bapak-bapak ayo bareng-bareng kita bertobat yuk. Ayo kita benahi yang salah yang kemarin ya sudahlah, yang salah yang lalu biarlah berlalu, yang baru kita bangun sekarang ini. Layani keluargamu di rumah ya, jangan hanya mau dilayani tapi belajar untuk melayani juga. Yang selanjutnya, yang ketiga, tanamkan nilai-nilai kebenaran. Didiklah keluargamu hidup dalam takut akan Tuhan. Tanamkan ini, tanamkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Sampaikan. Bapak-bapak, sudahkah engkau banyak bicara dengan anakmu menanamkan kebenaran? Seringkali dusu tanggung jawab ini terabaikan oleh orang tua, oleh bapak-bapak yang membiarkan anak-anaknya bertumbuh sendiri. Sudah gereja sudah aman, tenang. Penting kamu ke gereja lah. Tapi kita nggak pernah mau menanamkan nilai-nilai kebenaran-kebenaran itu sama mereka. Ya kalau mereka akan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Kalau enggak, bahaya. Betul enggak? Bahaya. Di luar sana tidak semua orang baik. Tidak semua teman dekatnya baik. Nah, kalau mereka ditanamkan nilai-nilai yang enggak baik, yang enggak benar, apa jadinya keluarga kita? Kalau mereka banyak ngomong, banyak curhat dengan mereka orang-orang di luar Kristus yang enggak tahu kebenaran, apa yang mereka bisa kasihkan? Yang akan mereka tanamkan dalam pikiran anak-anak, yang mereka tanamkan dalam pikiran keluarga kita. Bukan hanya anak-anak yang suka ngobrol, suka curhat sama orang lain, mamanya juga, bapak-bapaknya juga. Kalau kita hanya banyak bicara dengan orang-orang luar, kira-kira nasihat-nasihat apakah yang akan mereka bisa berikan tuh? Bukankah lebih baik jika di dalam rumah, ya, orang tua banyak waktu untuk baca renungan firman Allah, lalu bisa bagikan, menanamkan kebenaran ini, nilai-nilai ini kepada anggota keluargamu, supaya hidup mereka pun ketika mereka ada di luar, mereka bisa menjadi berkat. Amin. Keluarga harus menjadi yang utama dalam hidupanmu. Kalau saudara melayani, bolehlah. Kalau saudara sudah terlalu banyak jadwalmu di gereja, ya, saudara bisa katakan, kurangilah. Gak apa-apa, kurangi. Supaya saudara juga bisa melayani. Saya sampaikan ini bukan jadi alasan bagi saudara, kurangilah melayani, enak. Tapi saudara gak layani keluarga, hanya mau main. Nah, kalau itu udah keliru, saudara. Tapi kalau kita melayani seminggu sekali masih oke lah. Kita bersama-sama bersekutu dalam Tuhan masih oke lah. Kita bangun persekutuan di dalam gereja, membangun kebersamaan dalam gereja, supaya kita juga bisa saling melengkapi, untuk kita bisa melengkapi keluarga. Amin, saudaraku. Ya, mari ya bangun ini saudaraku dalam setiap kehidupan saudara, dan dalam keluarga hari-hari ini menjadi yang utama di dalam kehidupan. Perhatikan, saya memperingatkan pada saudara semua, perhatikanlah keluargamu sekarang ini. Perhatikan dengan baik-baik anak-anakmu. Perhatikan dengan baik seluruh isi rumah tanggamu. Jadilah orang-orang yang menyenangkan, orang-orang bisa mengambil hati, jangan jadi orang yang jengkel no. Kalau selama ini itu yang terjadi, bertobatlah, jadilah orang-orang yang menyenangkan. Kalau suamimu ngomong, istrimu ngomong, belajar, kasih telinga, dengar mereka. Amin.
Jangan hanya mau kalau orang ngomong didengar, perhatiin, ditanggepin. Kalau bojone ngomong, ya Tuhan, koyo musuhe. Kalau anaknya ngomong, koyo musuhe. Sudah nggak benar keluarga seperti ini. Sudah nggak sehat. Apakah engkau sedang seperti ini? Bertobatlah. Ya. Perbaiki. Ya. Perbaiki. Supaya keluargamu baik-baik di hadapan Tuhan. Supaya ada keputusan hari ini saudara ambil seperti Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini ya Tuhan. Engkau taruhkan kepada kami gerejamu, jemaatmu di tempat ini satu perkara, satu hal, supaya kami dapat memiliki perhatian bagi keluarga kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang mau membawa pemulihan bagi hubungan di dalam keluarga. Hari ini hamba-Mu mau berdoa untuk anak-anak. Biarlah setiap kehidupan daripada anak-anak, mereka ada hati yang mau menghormati orang tua. Mereka bisa menghargai orang tuanya, menghormati orang tuanya, mau dengar-dengaran kepada nasihat-nasihat yang baik yang diberikan orang tuanya. Supaya anak-anak juga punya hati yang mau mengampuni, memaafkan perkara-perkara yang mungkin ya Tuhan selama ini orang tua telah lakukan. Sehingga dalam kehidupan anak-anak, mereka akan mau membangun komunikasi dengan keluarga. Demikian juga orang tua kepada anak-anak, suami kepada istri. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa atas keluarga-keluarga daripada jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anggota keluarga mereka akan menjadi orang-orang yang menyenangkan. Perkataan mereka, perbuatan, mereka akan menjadi orang-orang yang menyenangkan. Pulihkan ya Tuhan hubungan keluarga daripada jemaat-Mu. Kalau mungkin selama ini ada di antara kami anggota keluarga yang sering kali buat ulah, yang sering kali menjengkelkan hati, hari ini Tuhan kami mau katakan, kalau mungkin saudara hari ini mungkin sudah bisa mengerti, sudah melihat, aduh selama ini aku menjengkelkan, biar dengan rendah hati hari ini kita katakan, Tuhan ampuni. Saudara, senangkanlah keluargamu. Haleluya. Demikian juga hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, bahwa hubungan dalam keluarga akan lebih baik hari ini, besok, dan juga di waktu-waktu yang akan datang. Kasih Kristus biarlah itu yang mengikat dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Ada keterbukaan ya Tuhan yang boleh dibangun daripada setiap anggota keluarga. Keterbukaan.
Tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, istri kepada suami, suami kepada istri. Hambamu berdoa Roh Kudus jamah setiap hati, supaya ada keterbukaan di dalam setiap pribadi, lepas pribadi, di dalam kehidupan keluarga. Ini doa kami ya Tuhan, supaya keluarga kami ada selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara, bersama-sama juga kita mau siapkan hati untuk kita ambil bagian dalam perjamuan. Perjamuan kudus ini boleh memberikan peringatan kepada setiap kita, mengingatkan dalam setiap kehidupanmu bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepadamu secara sempurna, tidak bercacat celah. Kasih-Nya sempurna kepada kehidupanmu. Kasih-Nya membenarkanmu, kasih-Nya menguduskanmu. Bahwa oleh kematian Tuhan Yesus, kematiannya telah menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu biarlah melalui perjamuan ini juga boleh mengingatkan dalam setiap kehidupan kita untuk kita terus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Injil akan terus kita pegang teguh. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau mengundang untuk hari